Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, summalhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para masyayikh, para habaib yang hadir di tengah-tengah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Wabil khusus kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ubaidillah Sodaqoh, Bapak Kiai Haji Ahwani, Bapak Kiai Abu Hafsin. Ini banyak sekali kiai di sini. Ada kiai sudah lama saya tidak jumpa, Kiai Hanif, dulu pernah sama-sama di Senayan. Ini sahabat saya dari Brebes, kiai kita. Alhamdulillah. Saya mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Isom, juga bersama kita Dr. Mubarok, Kepala Kerukunan Umat Beragama. Ini Bapak Kakanwil, Jawa Tengah. Hadirin sekalian, para pimpinan Pondok Pesantren Jawa Tengah yang berbahagia. Tentu saya sangat bersyukur bahwa pada hari ini bisa hadir di sini di hadapan para kiai, para ulama dalam rangka acara halaqah mengenai pengembangan manajemen kepemimpinan pondok pesantren. Saya tadi agak kaget juga membaca ini karena ada kata leadership gitu ya. Halaqah pengembangan leadership. Ini bisa Pak Isom, kita di Kementerian Agama bisa kualat ini kalau leadership pondok pesantren kok berani-beraninya Kementerian Agama mengembangkan leadership. Sebenarnya sejak mula dan teks saya itu adalah lebih pada manajemen sebenarnya. Yang ingin kita kembangkan adalah manajemennya, pengelolaannya. Karena kalau kepemimpinannya tentu nggak berani lah kita mencampuri, karena bagaimanapun juga masing-masing kita memiliki gaya kepemimpinannya masing-masing dan tentu itu sangat kontekstual. Tapi sebenarnya sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, bahwa inti dari kegiatan kita ini adalah selain tentu sebagai ajang musyawarah di antara kita saling berbagi mungkin pengetahuan, pengalaman dalam rangka mengembangkan manajemen pondok pesantren kita, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita juga bisa disegarkan ingatan kita terkait dengan eksistensi pondok pesantren ini. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah antisipasi kita ke depan, karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang sangat dinamis, yang terus berkembang, dan tentu tidak ada pilihan lain bagi kita, bagi pondok pesantren yang hakikatnya memang hidup di tengah-tengah masyarakat, itu pun juga harus bisa memberikan responsnya, tanggapannya secara dinamis pula sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi. Karenanya kemudian halaqah seperti ini menjadi penting agar kita senantiasa memiliki kemampuan untuk mengantisipasi apa tantangan-tantangan kita di masa sekarang dan yang akan datang. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dalam konteks Indonesia tentu kita semua sudah sangat maklum bahwa
keberadaan pondok pesantren itu sangat khas Indonesia. Banyak pengamat dunia yang menilai bahwa pondok pesantren itu tidak hanya semata menjadi ciri lembaga pendidikan keagamaan Islam saja, tapi juga sebenarnya pondok pesantren itu telah menjadi ciri keindonesiaan kita. Karena sulit kita temui adanya lembaga pendidikan keagamaan Islam seperti pondok pesantren di negara-negara lain di dunia ini. Bahkan di Arab Saudi sekalipun, sebagai negara tempat turunnya pertama kali ajaran Islam, juga tentu di belahan lain di negara-negara di dunia ini. Karena memang kita sama tahu abad-abad 15, abad 16, ketika oleh sebagian sejarawan Islam masuk di Indonesia, atau bahkan ada yang mengatakan jauh sebelum itu, tradisi pesantren itu sudah begitu membudaya di beberapa wilayah di Nusantara ini. Dan lalu kemudian ketika Islam masuk, maka kemudian tradisi ini tetap dijaga, tapi lalu kemudian dikembangkan sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi pada saat itu. Itulah yang kaidah yang selama ini kita pegangi, al-muhafadzah ala qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aswab. Jadi pesantren memang memiliki sejarah panjang dalam konteks keindonesiaan kita. Namun kita sama tahu bahwa ketika peran pesantren cukup memiliki kontribusinya, sumbangsinya tersendiri ketika awal-awal masa pergerakan kemerdekaan tahun-tahun 40-an, bahkan sebelum itu pesantren cukup dikenal oleh masyarakat kita sebagai sebuah kekuatan perlawanan menghadapi penjajah. Lalu memasuki tahun-tahun 50 masih memiliki pengaruh yang cukup besar. Tapi lalu kemudian mulai tahun 60-an dan tahun 70-an hampir kita rasakan pesantren tidak lagi ada pada tidak hanya wacana, tapi pikiran dari para pengambil kebijakan. Kita tahu tahun-tahun 60, tahun-tahun 70 banyak sejarah kita ditulis tanpa melibatkan pesantren. Dan awal tahun 70-an ketika Republik ini lahir, ketika kita kemudian pemerintahan dalam hal ini ingin membangun bangsa ini, ketika transisi dari Orde Lama ke Orde Baru, itu nyaris pesantren tidak pernah lagi disebut oleh para pengambil kebijakan itu, karena sebagian besar mereka merasa bangga kalau kemudian diidentifikasi, dikenali sebagai lulusan misalnya Berkeley gitu. Dulu itu kita kenal istilah mafia Berkeley. Pokoknya lulusan Amerika, lulusan Eropa, lulusan dari luar negeri, itulah yang menjadi kebanggaan. Itu. Pesantren lalu kemudian dicitrakan sebagai sebuah lembaga yang terbelakang, yang katakanlah kaum sarungan, gitu, kaum yang sama sekali tidak mampu membangkitkan rasa percaya diri pada lulusannya, pada orang-orang yang bergerak menangani berkecimpung di pesantren itu sendiri. Itulah kemudian kenapa seorang lulusan pesantren almarhum al-Makfurlah Bapak Kiai Haji Saifuddin Zuhri lalu kemudian merasa perlu untuk membuat buku berjudul Guruku Orang-orang dari Pesantren awal tahun 1974.
masa ketika pesantren sama sekali tidak lagi dikenal orang, dilupakan orang. Semua orang bangga bahwa gurunya adalah orang-orang Amerika, orang-orang Eropa, orang-orang luar, dan para teknokrat. Dan pada saat itulah kemudian ada kegalauan, ada kerisauan yang luar biasa pada diri seorang Saifuddin Zuhri, dan karenanya dia merasa perlu menulis sebuah buku sebagai persaksiannya bahwa pesantren juga sesungguhnya telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi bangsa dan negara. Itulah kenapa guru orang-orang dari pesantren selain menyebutkan sejumlah guru-gurunya yang tidak hanya mampu melahirkan orang-orang yang juga berkontribusi bagi bangsa dan negara ini, tapi juga ikut serta dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan kita dan lain sebagainya. Dan mulai saat itulah lalu kemudian anak-anak muda kita pertengahan atau akhir tahun 70-an, mulai tahun 77, 78, 79 yang dimotori oleh Gus Dur ketika itu, Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ada beberapa nama, Muhammad Muqtasim Billah, lalu Nasiruddin Hasan, lalu banyak tokoh-tokoh, Abdullah Syarwani, Fahmi Ja'far Saifuddin, dan beberapa yang lain, lalu kemudian merasa perlu untuk memperkenalkan pesantren ke dunia luar. Itulah awal-awal ketika banyak lembaga swadaya masyarakat tingkat nasional, LP3IS, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat P3M, LSP, dan banyak yang lain mulai memperhatikan bagaimana agar keberadaan pondok pesantren ini tetap bisa dijaga dan dipelihara. Dan mulai memasuki tahun 80-an, lalu kemudian pondok pesantren banyak melakukan pengembangan kegiatan kemasyarakatan. Kebetulan saya termasuk yang ikut terlibat pada pertengahan atau akhir tahun 80-an itu. Lalu kemudian lahirlah biro-biro pengembangan masyarakat di sejumlah pesantren kita, di Cipasung, di Maslahul Huda, di Kajen, di Nurul Jadid, di Asem Bagus, dan banyak tempat pondok-pondok kita. Jadi intinya adalah bahwa keberadaan pondok pesantren itu sebenarnya sangat tergantung dari bagaimana kita bisa memberikan perhatian, karena kalau tidak tentu sejarah tidak akan mencatat keberadaannya, dan itu sesungguhnya adalah kerugian bagi kita sebagai sebuah bangsa, karena kontribusi pesantren sungguh amatlah besarnya. Pemerintah dari yang saya ketahui pun sebelum tahun 77 itu sama sekali tidak memiliki data yang cukup terhadap keberadaan pondok pesantren. Di Kementerian Agama, data itu ada pada tahun 1977. Itu artinya sebelum itu tidak cukup ada data, dan kalau tidak ada data artinya perhatiannya ya kita bisa simpulkan sendiri. Sekedar perbandingan saja betapa pertumbuhan pondok pesantren ini luar biasa pesatnya. Pada tahun 1977 jumlah pesantren itu yang tercatat ada 4.195 pondok pesantren se-Indonesia, dengan jumlah santri 677.394 santri pada tahun 77. Lalu pada tahun 2001 jumlahnya sudah melonjak menjadi 11.312 pondok pesantren dengan santri berjumlah 2.737.805 orang. Dan data terakhir tahun 2013-2014 ini, pesantren yang ada di Nusantara tidak kurang dari 29.535 lembaga pondok pesantren dengan jumlah santri yang tercatat sebanyak 3.250.000
876.696 orang. Jadi ini sesungguhnya angka-angka yang luar biasa, dan itu harus digarisbawahi bahwa data yang tercatat tentulah bukan yang sesungguhnya, karena masih cukup banyak menurut saya pondok-pondok pesantren yang belum tercatat secara resmi oleh pemerintah kita. Namun terlepas apapun, yang jelas adalah bahwa itu adalah angka yang luar biasa besarnya, dan tentu akan sangat bisa mempengaruhi, bukan hanya bisa, tentu akan sangat mempengaruhi bagaimana wajah Indonesia, khususnya dalam faham keagamaan Islamnya. Karena kita tahu Indonesia adalah negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia. Jadi sekarang ini tidak kurang dari 1,5 miliar jumlah muslim di dunia ini, dan tidak kurang dari 200 juta dari 1,5 miliar itu ada di Indonesia. Dan pondok pesantren sesungguhnya adalah jantung dari pendidikan keagamaan, selain tentu madrasah, selain juga tentu berbagai macam lembaga pendidikan formal maupun informal, majelis taklim dan lain sebagainya. Tapi pondok pesantren sesungguhnya merupakan jantung dari lembaga pendidikan Islam di Indonesia ini. Karena setidak-tidaknya ada 3 ciri yang menandai keberadaan dari pondok pesantren itu. Terlepas ragam jenis itu sangat majemuk, sangat beragam, sangat beraneka rupa, tapi di antara pesantren yang beragam itu setidak-tidaknya 3 hal itu tidak bisa tidak ada pada pesantren, dan karenanya kemudian menjadi ciri dari pesantren itu sendiri. Pertama, pesantren itu adalah lembaga pendidikan, itu jelas. Jadi tidak ada pesantren yang tidak melakukan proses pendidikan. Jadi semua pesantren itu hakikatnya adalah lembaga pendidikan. Ini yang ciri pertama. Yang kedua adalah pesantren itu adalah lembaga keagamaan Islam, lembaga penyiaran keagamaan Islam. Jadi fungsi dakwahnya, fungsi menyebarluaskan ajaran Islam itu selalu dilakukan oleh setiap pondok pesantren, selain fungsi yang pertama tadi sebagai lembaga pendidikan. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang ketiga adalah sebagai institusi peranata yang mengembangkan pengembangan masyarakat di tengah masyarakatnya, melakukan pengembangan peranata sosial di lingkungannya. Jadi tidak ada pondok pesantren yang dia hidup seperti di Menara Gading yang sama sekali tidak bersentuhan dengan realitas sosialnya. Setiap pesantren, sekecil apapun dia, tentu akan kita dapati dia memiliki dampak bagi lingkungan sosialnya karena melakukan fungsi-fungsi pengembangan masyarakat dengan berbagai program dan aktivitasnya. Jadi 3 hal inilah yang sesungguhnya menjadi kekuatan dari pondok pesantren itu, dan di tengah-tengah tantangan sekarang yang luar biasa kompleksnya, maka kemudian pengelolaan manajemen pondok pesantren menjadi penting untuk selalu kita up to date, selalu untuk kita sesuaikan, kita lakukan justifikasi, adjustment, penyesuaian, karena memang dinamika masyarakat itu luar biasa tingginya. Ekspektasi, harapan masyarakat itu cukup besar dan semakin membesar, dan karenanya keluarga besar pondok pesantren tentu juga harus memiliki pemahaman dan sekaligus kemampuan untuk bagaimana merespon ekspektasi atau harapan-harapan masyarakat tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita tahu manajemen pesantren
itu sangat beragam, tapi di antara yang beragam itu setidak-tidaknya ada dua corak saja kalau kita ingin lebih sederhanakan, yaitu pondok pesantren yang dikelola sedemikian rupa atas kepemimpinan seorang pengasuh, seorang kiai, seorang ulama yang sangat powerful, yang sangat kuat, yang mungkin karena karisma yang ada pada dirinya, karena kewibawaan yang ada pada dirinya, karena berbagai macam hal positif yang ada pada dirinya, maka seluruh aktivitas, seluruh tata kelola pondok pesantren itu berpusat pada diri seorang pengasuh pondok pesantren. Jadi ada kepemimpinan tunggal di situ. Dan sampai sekarang kita bisa lihat corak tata pengelolaan manajemen pesantren seperti itu. Yang kedua adalah corak di mana sistem pengelolaannya tidak lagi tertumpu atau hanya bertumbuh pada satu figur tokoh karismatik, tapi sudah dalam bentuk sistem manajemen yang kewenangan, kekuasaan, otoritas itu sudah tersebar ke berbagai elemen, berbagai unit, berbagai instrumen, sehingga kepemimpinan pengelolaan pondok pesantren itu bergerak oleh sebuah sistem kebersamaan dari berbagai unit kerja dan lain sebagainya. Nah, terlepas tentu kita tidak sedang dalam posisi untuk menilai mana yang positif, mana yang negatif, karena masing-masing corak kepemimpinan seperti itu tentu memiliki sisi-sisi positif dan negatifnya, tergantung dari mana kita melihatnya. Tapi yang jelas adalah bahwa bagaimanapun juga, apapun coraknya, pengembangan manajemen ini menjadi penting karena lagi-lagi tantangan yang kita hadapi pun juga semakin kompleks sifatnya. Kami di Kementerian Agama sudah mencoba sedemikian rupa agar eksistensi pondok pesantren ini tetap terjaga dan terpelihara. Pertama, dalam konteks fungsi pendidikannya. Jadi bagaimana agar lulusan pesantren itu tetap memiliki akses, tetap bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang dulu itu menjadi kendala utama. Karena beberapa pesantren, khususnya yang salafi misalnya, yang tradisional katakanlah, yang tidak menerapkan klasikal, itu memang sama sekali tertutup peluangnya bagi lulusannya untuk bisa menempuh ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, karena membutuhkan formalitas. Nah, kami di Kementerian Agama sudah mencoba melakukan sejumlah regulasi, pembenahan regulasi. Jadi ada muadalah, ada macam-macam yang kita lakukan agar fungsi pendidikan ini tetap bisa kita jaga dan kita pelihara. Nah, yang kedua adalah yang terkait dengan fungsi penyebaran keagamaan. Ini yang juga harus menjadi cermatan kita bersama, karena di era globalisasi seperti sekarang ini, maka masuknya nilai-nilai asing yang berbasis pada paham keagamaan yang dulu tidak pernah kita temui, yang tidak pernah diajarkan oleh para pendahulu kita, oleh guru-guru kita, oleh orang-orang tua kita terdahulu, tiba-tiba sekarang paham itu ada di tengah-tengah kita, bahkan diyakini oleh sebagian generasi muda kita. Paham-paham Islam yang ya kita sama tahu lah, yang mudah menyalah-nyalahkan pihak yang berbeda dengan kita, bahkan tidak hanya sekedar menyalah-nyalahkan, mengharam-haramkan, tapi bahkan mengkafir-kafirkan. Paham yang mereduksi, mempersempit makna jihad misalnya sedemikian rupa sehingga jihad yang hakikatnya itu adalah dalam rangka untuk menghidupkan, dalam rangka untuk menjaga bahkan mengembangkan harkat dan derajat martabat kemanusiaan, itu justru malah diputar balik
bahwa jihad itu maknanya kalau kita bersedia mengorbankan jiwa kita sendiri atau mengorbankan jiwa-jiwa orang lain, sehingga memasang bom bunuh diri itu bagian dari jihad kalau kita bersedia untuk meledakkannya di kalangan orang-orang yang berbeda paham dengan kita misalnya. Jadi paham-paham seperti ini melalui litbang yang ada di Kementerian Agama, paham-paham seperti ini itu sudah mulai diminati oleh sebagian, meskipun ini sangat kecil, sebagian kecil, tapi ini sudah ada di tengah-tengah kita. Paham-paham yang justru bertolak belakang dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh pesantren. Karena pesantren, seperti yang tentu kita ketahui bersama, adalah institusi pendidikan yang selalu menebarkan paham-paham Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang penuh kedamaian, yang tawasud, yang tasamuh, yang tawazun, dan seterusnya itu, yang tidak takarruf, yang tidak ekstrim. Faham yang yang kita kenal kemudian dengan faham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Tapi kan sekarang kemudian paham-paham itu kemudian diuji oleh masuknya paham-paham yang tidak hanya berbeda, bahkan bertolak belakang dengan paham yang diajarkan oleh para pendahulu kita itu. Nah, disinilah lalu kemudian tantangannya, bagaimana kita merespon hal-hal seperti itu. Dan fungsi yang ketiga terkait dengan pengembangan masyarakat, bagaimana kemudian kita bisa merespon tuntutan masyarakat, maka tidak ada pilihan lain, metodologi menjadi penting untuk kita juga pahami dan kita kuasai. Cara kita mentransformasikan nilai-nilai kebajikan, ajaran-ajaran agama, itu pun harus juga disesuaikan dengan konteksnya. Dan globalisasi saat ini adalah dunia informasi dan komunikasi. Maka dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua agar pondok pesantren pun sudah menjadi keniscayaan, tidak ada pilihan untuk juga harus menguasai teknologi informasi dan komunikasi itu. Kalau tidak, ya tentu kita sulit untuk bagaimana bisa mengimbangi paham-paham yang justru bertolak belakang dengan paham-paham yang selama ini menjadi ajaran dari pendahulu kita. Jangan dikira kita seperti sekarang ini itu karena kearifan para pendahulu kita, Wali Songo misalnya, dan berbagai ulama, kiai pendahulu yang begitu arifnya memasukkan nilai-nilai Islam ke wilayah Nusantara ini tanpa menumpahkan setetes darah pun di pesada Nusantara ini. Sesuatu yang berbeda ketika Islam masuk di Eropa misalnya, di Spanyol, di Andalusia. Tariq bin Ziyad misalnya dengan ribuan pasukan berkudanya, itu berapa banyak manusia menjadi korban ketika itu. Juga di Afrika Utara, ketika Islam masuk ke Mesir, ketika itu ke Maroko, ke Sudan, di India misalnya, di beberapa negara, semuanya masuk dengan kekuasaan, dan itu artinya terjadi kontra yang luar biasa. Tapi di Indonesia Islam tidak seperti itu, karena akulturasi yang dilakukan itu begitu tinggi, dan itulah bukti dari kearifan kebijakan para pendahulu kita, sehingga kemudian kita bisa merasakan bagaimana berislam seperti yang kita rasakan ini. Islam yang bisa hidup di tengah-tengah kemajemukan, Islam yang juga bisa menerapkan nilai-nilai demokrasi, Islam yang juga menghormati, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan seterusnya. Tapi jangan merasa bahwa ini adalah sesuatu yang taken for granted, yang begitu saja ada di tengah kita, karena ini adalah hasil dari para pendahulu kita. Karenanya kita yang sekarang juga dituntut untuk bagaimana 25, 50 tahun, 100 tahun yang akan datang, apakah
Islam di Indonesia masih seperti sekarang, atau jangan-jangan sudah seperti negara-negara di wilayah Rusia sana ketika dulu bergabung di Uni Soviet. Saya pernah ke Azerbaijan, saya pernah ke Uzbekistan. 90% warga negaranya adalah Muslim sampai hari ini. Tapi bukan tidak ada, boleh dibilang jarang sekali saya menemui masjid di sana. Jarang sekali orang sholat di sana. Orang makan daging babi itu selalu biasa. Orang minum minuman keras, whisky, vodka, macam-macam itu biasa. Tapi mereka adalah Muslim, Islam. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena puluhan tahun mereka berada dalam kekuasaan komunis, Uni Soviet, yang melarang aktivitas keagamaan. Bahkan di rumahnya masing-masing itu tidak boleh karena ketatnya pengawasan. Jadi meskipun mereka meyakini agamanya Islam, tapi mereka sudah tercerabut, sudah terlepas dari nilai-nilai. Apa itu Islam sebenarnya? Nah, apakah Indonesia bisa seperti itu? Ini pertanyaan besar. Tentu berpulang kepada kita, bagaimana kita bisa menjaga dan memelihara kondisi yang tentu masih banyak kekurangannya, kita harus akui itu, tapi setidak-tidaknya kita bersyukur bahwa yang kita alami sekarang itu alhamdulillah kegiatan-kegiatan keagamaan tidak ada yang melarangnya, semuanya diberikan kebebasan untuk mengekspresikan, bahkan untuk menjalani, untuk memeluk dan untuk menjalankan ajaran agama yang kita peluk. Jadi inilah sesuatu yang harus dirawat. Dan lagi-lagi dalam konteks Islam, maka pondok pesantren adalah yang utama. Yang tidak bisa tidak, selain madrasah tentu, selain majelis-majelis taklim tentu, dan berbagai aktivitas masyarakat muslim, tapi pondok pesantren sesungguhnya bagi kita merupakan jantung dari semua aktivitas bagaimana agar nilai-nilai Islam itu tetap bisa lestari. Dan nilai Islam tentu adalah Islam yang tadi itu Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang tidak kemudian dengan mudah menyalah-nyalahkan orang, mengharam-haramkan orang, bahkan mengkafir-kafirkan orang hanya karena persoalan-persoalan yang tidak prinsipil. Karena implikasi konsekuensi dari mengkafir-kafirkan itu seperti yang terjadi di Suriah, di Irak, itu lalu kemudian menjadi halal, menjadi sah darahnya untuk ditumpahkan. Jadi kita tidak pernah membayangkan sesama meneriakkan takbir gitu, sama-sama meneriakkan Allahu Akbar, tapi kemudian saling menumpahkan darah di antara mereka. Itu nyata terjadi sekarang ini di belahan wilayah lain di dunia ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentu semuanya itu harus kita sadari, dan halakoh seperti ini menjadi penting karena kemudian masing-masing kita tentu memiliki kelebihannya masing-masing, dan karenanya kemudian kita bisa saling belajar dari sesama kita bagaimana mengantisipasi tantangan yang kita hadapi. Karenanya atas nama Kementerian Agama saya mengucapkan terima kasih tidak hanya kepada kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah, tapi juga pengurus Nahdlatul Ulama dan seluruh peserta halakoh ini, bahwa kelancaran atau kesuksesan acara ini sangat tergantung dari kita semua, dan mudah-mudahan pertemuan seperti ini tentu nanti akan ada rekomendasi. Dari rekomendasi itulah kita berharap ada sesuatu yang bisa kita tindak lanjuti dalam upaya bagaimana agar pengelolaan pondok pesantren ini tetap bisa kita kembangkan dalam respon tantangan yang kita hadapi. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang ingin saya sampaikan, dan akhirnya dengan senantiasa memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka halakoh pengembangan manajemen
kepemimpinan Pondok Pesantren di Jawa Tengah pada hari ini saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kita kekuatan untuk terus berkemampuan menjalankan amanah yang ada pada pundak kita masing-masing. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu